Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, bertemu dengan saya Bu Siska. Kali ini Ibu akan mempraktekkan proses pembuatan selai nanas dalam mata pelajaran pengawetan makanan bahan nabati maupun hewani. Yang pertama, Ibu akan sampaikan dulu bahan-bahannya, tapi sebelumnya Ibu pakai hand sanitizer dulu ya. Baik, di sini bahan-bahannya yang pertama ada 1 buah nanas. Ini sudah Ibu kupas dan dipotong-potong ya. Lalu ada gula pasir kira-kira sekitar 150 gram atau sekitar 12 sendok makan ya. Lalu ada di sini ada namanya kayu manis. Ini 2 ruas jari aja, jadi sedikit. Lalu ada 4 butir cengkeh dan 1/4 sendok makan garam. Jangan lupa juga di sini ada sedikit air untuk campuran proses pembuatan selai nanasnya. Lalu untuk alatnya di sini ada teflon, ya, ada teflon, ada spatulanya. Lalu di sini ada parutan. Ini parutan yang Ibu pakai adalah parutan keju ya. Tapi untuk proses pembuatannya nanti Ibu bebaskan, kalian bisa menggunakan blender atau parut yang biasa digunakan untuk memarut santan kelapa. Kalau untuk blender itu biasanya nanti dia teksturnya akan lebih halus. Jadi seperti kalau kalian membeli di toko itu akan seperti jelly bentuknya. Nah, ini untuk buah nanas yang sudah Ibu parut ya. Selanjutnya kita mulai saja proses memasaknya. Kita nyalakan kompornya. Di sini api yang Ibu gunakan adalah api sedang. Baik, kita masukkan buah nanas yang sudah diparut. Didiamkan terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah mulai panas, baru kita tambahkan kayu manis, cengkeh, dan garam sama gulanya. Untuk gulanya ini ditaruh di akhir aja supaya nanti lebih karamelnya, atau karena kalau gula itu kena panas biasanya dia langsung berwarna coklat, jadi biar selainya tidak gosong ya. Jangan lupa untuk sekali-kali diaduk ya supaya cepat matang. Nah, ini sudah mulai panas ya. Untuk air, ini saya gunakan air supaya nanti ketika kita masukkan gulanya, ini selai nanasnya dia tidak terlalu lengket atau tidak menjadi seperti karamel ya, karena kalau misalnya tidak dikasih sedikit air, ini nanti selai nanasnya akan berwarna sangat coklat, dan coklatnya itu coklat pucat ya, jadi bukan coklat kekuningan atau coklat keemasan seperti kalau kita membeli selai nanas yang ada di warung-warung. Nah, biasanya untuk selai nanas yang home industry atau yang biasanya dikemas untuk menjadi selai yang ditawarkan di toko-toko ya, ini biasanya dikasih campuran natrium benzoat, tapi di sini Ibu tidak akan menggunakan natrium benzoat karena ini hanya untuk kita konsumsi sendiri aja. Mungkin dalam waktu 1 minggu atau mungkin 2 hari juga bisa. 1 buah selai nanas itu bisa langsung habis ya. Jangan lupa diaduk-aduk terus biar matangnya rata dan tidak gosong. Ini nanti kalau sudah mulai menyusut sedikit airnya, baru kita masukkan cengkehnya supaya muncul aroma wangi dari cengkeh, kayu manis sama buah nanasnya ya. Kalau buat saya untuk bikin selai nanas, saya lebih suka menggunakan parutan keju atau parut untuk kelapa karena di sini dia lebih ada seratnya. Jadi seratnya lebih besar-besar dibanding ketika proses pembuatan di blender. Karena kalau di blender nanti dia lembut sekali seperti teksturnya kalau kita bikin jelly itu ya, seperti minuman jelly. Baik, ini sudah mulai menyusut sedikit. Sekarang saya masukkan cengkehnya. Di sini sekitar 1,5 cm ya, tapi sesuai selera. Kalau mau lebih wangi juga boleh ditambahkan lebih banyak lagi. Lalu ada cengkehnya, tidak usah banyak-banyak, cukup 4 biji saja cengkehnya. Lalu garam
1/4 sendok. Ini hanya untuk menambah rasa aja ya, biar lebih mantap. Lalu kita campur, diaduk pelan-pelan ya. Ini airnya masih sedikit, sebentar lagi kita masukkan gulanya sampai air dari si buah nanas itu sendiri menyusut ya, baru kita masukkan gulanya. Nah, kalau sudah, ini sekarang kita masukkan gulanya, kira-kira 150 gram ya ini. Atau 12 sendok makan gula pasir ya. Ibu kecilkan apinya dahulu. Sudah, ini kita ratakan gulanya. Ya, warnanya sudah mulai agak kecoklatan atau kuning tua ya. Selanjutnya kita tambahkan airnya tadi. Ini kira-kira sekitar 2 sendok makan saja, tidak usah terlalu banyak. Biar selainya tidak terlalu menjadi seperti karamel ya. Tidak terlalu lengket di wajan. Ya, ini sudah mau matang ini ya. Gula pasirnya sudah ini bercampur dengan selai nanasnya. Tapi masih ada sedikit air ya. Ini ya, sudah mulai kental. Tapi masih ada airnya. Oke, kita diamkan sebentar sambil kita membereskan mejanya ya. Nah, selai nanas ini nanti kalau sudah jadi, kalian bisa menggunakannya untuk isian sebagai isian buah nastar, atau mungkin hanya dioleskan pada roti saja ya. Di sini Ibu sediakan roti tawar, jadi nanti bisa kita habiskan ke roti tawarnya. Ya, sebentar lagi matang, sudah mulai tidak lengket lagi ya ini ya. Oke, sebentar lagi kita matikan kompornya. Tapi kalau misalnya nanti mau dibikin jadi nastar, jangan lupa sebagai isian kue nastar ya, kalian simpan dulu di dalam lemari pendingin, atau biar dingin terlebih dahulu baru kalian gunakan sebagai isian kue nastar ya. Sebentar lagi ya, masih ada buih di pinggir-pinggirnya ya. Oke, seperti ini sudah matang. Kita matikan kompornya. Kalau sudah, ini akan Ibu sajikan di mangkok ya. Ya, cukup segini saja karena mangkoknya yang kecil. Selanjutnya di sini Ibu akan mengambil sedikit roti, kita oleskan di sini ya. Nah, kalau diparut Ibu sukanya gini. Di sini ada yang potongannya agak besar ya. Jadi kalau bahasa Jawanya krenyes-krenyes gitu ya. Lebih krenyes-krenyes dibanding kalau dia di blender. Ini bisa dioleskan pada roti tawar langsung. Tapi kalau mau yang nunggu dingin dulu juga boleh. Oke, kita hias sedikit di atasnya. Baik Ananda, ini dia untuk proses pembuatan selai nanasnya sudah selesai. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah.